yang ditanggung, penderitaan yang memampukan kita untuk datang dalam ibadah kali ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatannya yang telah dinyatakannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Ketakutan dalam menghadapi penderitaan membuat kita digilas oleh keadaan. Setiap orang ingin menghindari penderitaan, namun dalam kenyataan penderitaan menjadi bagian dari kehidupan, dan saat berita datang, tak seorang pun dapat menolaknya. Jika saat ini saudara-saudari sedang mengalami penderitaan dan beban yang begitu berat, mari datang kepada Allah. Pandanglah Dia, Allah yang menderita disalib karena dosa dunia. Hidup Jemaat 169 bait 1 sampai yang ketiga, memandang salib Rajaku. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kita meminta rahmat Allah agar bisa meneladani Tuhan Yesus hidup dalam kasih. Kita mengakui bahwa kita tidak sempurna, kita rapuh, sehingga sebelum bisa melakukan kasih. Saat ini kita awali dengan menerima kasih Allah yang paling agung, yang sudah diberikan untuk kita bersama. Jemaat Tuhan, kita persiapkan itu Jemaat 29 bait 1 sampai dengan yang ketiga, dan nanti bait yang ketiga kami mohon untuk bisa bangkit berdiri di muka Tuhan Yesus. Ia berkenan menerima ungkapan kerinduan dan pengakuan akan keterbatasan iman. Pertobatan yang dinyatakan secara tulis akan memulihkan. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah anugerah Allah yang diambilkan dari kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayatnya yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Begitu besar anugerahnya dinyatakan bagi kita melalui penderitaan dan kematian yang kita ingat sekarang ini. Ia mengajak kita untuk tidak sia-sia, bahkan meragukan pengorbanannya bagi kita. Tetaplah teguh dan setia sampai kita kembali kepadanya. Demikianlah berita anugerah. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 368 bait 1 sampai dengan bait yang ke-3.
bersama-sama kita akan berdoa. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan bacaan kita pada saat hari ini yang diambilkan dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya ulangi lagi Bapak Ibu dan Saudara, sabda Tuhan pada ibadah Jumat Agung sore hari ini diambilkan dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Apakah Bapak Ibu dan Saudara sudah menemukannya? Jika sudah, biar Alkitab kita dalam posisi terbuka, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Melalui cinta dan kasih Tuhan pada hari ini kami boleh merayakan hari Jumat Agung, di mana kami semua umat mengenang karya pengorbanan di atas kayu salib. Berkati kami ya Tuhan seluruh jemaat. Kiranya pada kebaktian kami pada sore hari ini Engkau hadir dan menerangi setiap hati dan pikiran, agar setiap apa yang akan kami buat, apa yang hendak kami katakan dan apa yang hendak kami dengar itu hanyalah sesuai dengan seturut kehendak. Sebab segala tulisan yang telah mengilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat bagi kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, untuk mengajar kami, dan untuk mendidik kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, saya akan membacakan bacaan kita pada saat ini untuk kita semua. Demikian sabda Tuhan. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukum di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi mempersembahkan kurban dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan juga melakukan sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kembali kita akan memuji nama Tuhan menggunakan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kita pujikan satu kali.
Bisa didengarkan suaranya? Bisa. Bisa ya? Ya. Bapak Ibu, mohon izin bertanya dulu. Apakah saya perlu perkenalan diri dulu atau nanti? Sekarang enggak apa-apa ya? Oke. Ya, daripada nanti jadi pertanyaan ini sopan cilik khotbah. Ya, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu dan Saudara. Nama saya Yoel Yoga Duyanto. Bisa diingat? Siapa namanya Bapak Ibu? Terima kasih. Itulah nama dari orang tua saya. Tapi tukang akte juga nggak kalah, pengen ngasih nama. Jadi kalau berdasarkan tukang akte, namanya itu Yoel Yoga Duyanto. Jadi nanti kalau ketemu di dalam surat atau di dalam ijazah karena itu mengikuti yang di akte, maka namanya jadi Yoel Yoga Duyanto. Tapi saya lebih suka dipanggil Yoel. Itu saya lahir 14 Juni tahun 1993. Artinya sekarang sudah hampir 31 tahun. Saya dulu lahir di wilayah Sawut Jajar di Donomulyo, salah satu wilayah dari GKSPS Sawut Jajar. Dulu kuliah kakak kelasnya Mbak Desi. Mbak Desi masuk 2013, saya masuk 2011. Kami dulu kuliah di Stakman Kuliah, Mbak Desi ambil PAK, saya ambil teologi. Lalu saat ini dipanggil oleh jemaat Tuhan, masih satu klasis dengan kita, yaitu jemaat GKSPS Baradatu. Di Baradatu, Kabupaten Waikana. Saat ini masih dalam tahap pembimbingan aplikasi liturgi dan khotbah. Makanya hari ini, ya, salah satu bagian dari pembimbingan liturgi dan khotbah nih Pak Aris, karena nggak bisa nolak. Lainnya aku berani nolak di pendeta pembimbing yang lain, berani nolak untuk tidak khotbah. Tapi di sini tidak berani karena langsung pembimbingan liturgi dan khotbah masuk harus nolak. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Cukup Bapak Ibu? Ya. Cukup, nggak ada yang penasaran tanya status toh? Sudah. Ya, puji Tuhan masih lajang. Ya, statusnya masih lajang, tapi sudah pengen menikah. Tapi salah satu syarat untuk menjadi seorang pendeta di Baradatu, syaratnya harus lajang. Sebab itu ini masih ngempet untuk nikah. Jadi nikahnya nanti habis pentabisan. Calonnya juga ada di Baradatu sana. Ya mungkin cukup ya. Ya. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya Bapak Ibu dan Saudara. Kembali kita akan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan yang tadi telah kita baca dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-25. Bapak Ibu dan Saudara, jika kita memperhatikan liturgi yang sudah Bapak Ibu saudara-saudari pegang, di situ oleh Sinode GKSPS diberi tema ingat, kamu sudah ditebus. Mohon maaf, ini tak ganti sedikit temanya. Karena ingat kamu berarti saya enggak. Ya, jadi temanya agak sedikit tak ganti. Ingat, kita sudah ditebus. Jadi karya penebusan itu ada pada kita, bukan hanya ada diri kamu saja, tetapi ada pada kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tema khotbah pada Jumat Agung hari ini saya beri tema ingat kita sudah ditebus. Bapak Ibu dan Saudara, jika kita mencermati bacaan kita tadi dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25, ada berbagai banyak bagian di dalamnya. Yang pertama hendak mengingatkan kita kepada dosa dan kesalahan manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengingat di dalam kehidupan kita, apa yang paling dominan kita ini? Kesalahan kita kah? Atau perbuatan baik kita yang terus kita ingat? Yang mana Bapak Ibu dan Saudara? Yang paling dieleng-eleng, yang paling diingat-ingat? Kesalahan kita atau perbuatan baik kita? Biasanya perbuatan baik.
Nggak ketang ngungsi kok itu akan diiling-iling sampai kapanpun. Begitu? Walaupun hanya sedikit perbuatan baik itu akan senantiasa diingat-ingat. Sepakat begitu deh? Ada yang begitu? Banyak yang begitu ya? Oke. Artinya jika yang baik-baik saja kita ingat, apakah berlaku juga dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat? Pernah ingat selama Bapak Ibu hidup ini, berapa kesalahan yang Bapak Ibu perbuat? Ada yang ingat? Tidak terhitung. Tapi kalau saya tanya tadi di awal, perbuatan baik yang diingat-ingat ada. Tetapi ketika saya tanya lagi, perbuatan salah, apa yang bisa kita ingat? Gak usah diucapkan, tapi mari kita berefleksi di dalam hati dan pikiran. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa di dalam kehidupan kita itu senantiasa ada salah dan dosa. Benar ya? Sepakat ya? Begitu ya? Nah, ini juga terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan sejak awal mula kehadiran manusia di dunia, manusia ada, bahkan hidup sampai hari ini itu karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Jika di dalam kehidupan kita hari ini, biasanya kalau ada yang berlaku dosa atau berbuat kesalahan, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya Bapak Ibu dan Saudara? Ada hukuman, ada teguran, ada sanksi-sanksi juga. Itu. Dan itu juga dilakukan oleh Allah pada saat itu kepada Adam dan Hawa. Itu sejarahnya dulu. Kita akan berbicara tentang karya Allah, tentang penebusan dosanya. Itu dimulai sejak awal mula penciptaan manusia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena kesalahan itu identik dengan yang namanya hukuman, identik dengan yang namanya sanksi, maka umat manusia ini tidak akan lagi mengingat-ingat. Jangankan diingat, sudah ketangkap basah saja ya, sudah ketangkap basah, sudah jelas-jelas ketahuan bersalah. Apa yang dilakukan manusia? Mengelak, membelot supaya ia tidak terlihat bersalah. Gimana? Membela dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari bersama-sama kita ingat lagi. Sedangkan kalau kata kebaikan, apa yang akan ada di dalam pikiran? Jika hukuman peradilan, identik dengan penghukuman, dengan teguran, dengan sanksi dan sebagainya. Lalu ketika kita berbuat baik, identik dengan apa? Kebanggaan, kesombongan, pujian dan sebagainya. Peristiwa ini ada di dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, melalui bacaan kita ini kita hendak diingat, khususnya di dalam ibadah Jumat Agung ini. Ibadah Jumat Agung adalah peristiwa besar, adalah peristiwa istimewa bagi kehidupan umat manusia. Karena salah satu karya Allah itu ada pada salib Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dengan adanya peristiwa salib Kristus ini, hari ini juga kita layak untuk datang ke dalam tempat suci ini. Di dalam tempat ibadah ini, kita bisa layak hadir di tengah persekutuan umat. Mungkin jika tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, kita mungkin belum layak hadir. Tetapi karena karya pengorbanan Kristus di kayu salib, hari ini juga kita layak untuk menjadi umat pilihan Allah. Tidak cukup di situ Bapak Ibu dan Saudara. Ternyata karya penebusan Allah itu bukan hanya membuat kita layak, tetapi juga membuat kita selamat.
saudara, karena sudah ada pengampunan dan juga keselamatan, maka kurban itu lagi akan digantikan dengan iman. Tidak ada lagi kurban di dalam kehidupan kita, tetapi yang ada adalah penghayatan iman. Bapak, Ibu, dan saudara, karya penebusan ini akan berbicara banyak nanti. Ketika kita sudah bisa memahami karya Allah yang luas, dari zaman dahulu hingga zaman yang akan datang, secara eskatologis itu akan disebut sebagai akhir zaman. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini kita menikmati karya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam karya besar itu Allah dinyatakan sebagai seorang imam besar. Kenapa Yesus disebut imam besar? Padahal secara nyata, secara wujud kemanusiaannya dia mati dan disalibkan. Kenapa ia masih disebut sebagai imam besar? Ini kalau kita baca di perikop-perikop yang sebelumnya, khususnya pasal yang ke-78, di sana dikatakan bahwa Kristus lebih besar daripada imam besar pada saat ini. Siapa imam besar itu, Bapak, Ibu, dan saudara? Melkisedek. Lebih besar. Kristus ini memiliki kedudukan imam yang lebih besar daripada imam Melkisedek. Kenapa begitu, Bapak, Ibu, dan saudara? Ini akan menjadi pengantar juga bagi kita untuk memahami karya penebusan Kristus. Bahwa Kristus menebus dosa manusia itu bukan dengan darah hewan, bukan dengan korban-korban yang lain, tetapi Kristus menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia dengan darahnya sendiri. Uniknya lagi, Bapak, Ibu, jika imam-imam pada saat itu, imam ini kan tugasnya untuk menghantarkan persembahan, untuk menghantarkan kurban syukur kepada Tuhan Allah pada saat itu dilakukan berulang-ulang. Jadi setiap ada yang mau berkorban, nanti diserahkan ke imam, lalu imam menyerahkan kepada Allah. Itu tradisi pada saat itu. Ini sangat berbeda dengan pengorbanan. Kristus mengorbankan dirinya, Kristus mengorbankan hidupnya sekali saja, tapi untuk selama-lamanya. Jadi untuk menebus dosa yang sejak semula bahkan sampai pada nanti akhir zaman. Itu karya penebusan Kristus bagi umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kembali juga kita akan diingat selain sisi keimamatan Kristus, kita juga hendak diajarkan bagaimana Kristus itu mengorbankan diri. Bapak, Ibu, dan saudara, pengorbanan Kristus itu yang membuat kita layak. Pengorbanan Kristus itu yang akan membuat kita dibersihkan dari yang namanya belenggu dosa, dari yang namanya dosa-dosa turunan. Kita akan dibersihkan dari itu semua. Hanya saja itu akan ada syarat. Secara luas kita sudah menerima anugerah. Hanya saja kita juga perlu melakukan tindak di tengah kehidupan kita. Agar apa, Bapak, Ibu, dan saudara? Agar karya salib Kristus itu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara, mari bersama-sama kita mengingat bahwa setelah Kristus disalibkan, dia mati, dia langsung naik ke surga. Bukan semata-mata dia meninggalkan kita di dunia sendiri. Tidak. Karya penyelamatan itu masih berlanjut. Karena dia naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Untuk apa, Bapak, Ibu, dan saudara? Untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Menyediakan tempat bagi kita untuk yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu ini karya besar yang akan kita rayakan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar rutinitas saja, bukan hanya sekedar formalitas kancane libur aku yang melok libur, enggak. Ini peristiwa kemenangan yang luar biasa.
di tengah kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan dengan itu semua? Apa yang akan kita berikan untuk Tuhan di tengah kehidupan kita? Oke, tadi Mas Yuel bilang, kan sudah nggak ada yang perlu dikorbankan karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Kan nggak ada lagi korban di sini, nggak ada lagi persembahan di sini. Lalu apa yang akan kita berikan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, iman yang akan menggantikan korban. Sebab korban itu tidak akan berarti apa-apa tanpa iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh sebab itu karya penebusan Kristus ini juga akan kita lakukan di tengah kehidupan kita dengan menjadi saksi baginya, dengan menjadi saksi bagi Kristus di tengah kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, secara gamblang dituliskan bahwa kita harus senantiasa hidup di dalam persekutuan. Jangan justru sebaliknya, semakin menjauhkan diri dari persekutuan. Tidak sedemikian itu. Kenapa kita sebagai umat Tuhan diminta untuk semakin giat di tengah persekutuan? Apa yang tidak diharapkan Allah? Apa yang diharapkan Allah dari umat manusia? Kira-kira kenapa kita diminta untuk itu? Apa alasannya? Sama Bapak, Ibu, dan Saudara, alasan ini juga yang menjadi latar belakang bagi penulis kisah Ibrani. Pada saat itu orang-orang Yahudi Kristen yang mengalami status sosial yang berbeda-beda. Sebagai orang Yahudi mereka sudah ditindas, apalagi sebagai seorang Yahudi Kristen, dia akan lebih ditindas dan dia merasa tidak nyaman di tengah kehidupannya pada saat itu. Oleh sebab itu surat ini memiliki tujuan agar orang-orang Yahudi Kristen, khususnya yang terserak hingga ke Ibrani, orang-orang Kristen yang tersebar hingga ke Ibrani, mendapatkan kekuatan, mendapatkan pemulihan, juga mendapatkan penghiburan dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika kita kembali mengingat peristiwa mengadanya GKSDS sampai hari ini, sama, kurang lebih sama. Orang-orang Jawa ikut transmigrasi hingga sampai ke Sumatera ini juga membawa status sosial yang tidak mudah. Kalau sekarang jalannya sudah enak, jalannya sudah ya berlubang-berlubang sedikit lah. Zaman dahulu boro-boro begitu mungkin masih jalan setapak. Inilah saksi Kristus dari zaman. Dan hari ini